Pemilu nanti nyoblos di TPS mana? Wah, saya golput sajalah, kurang paham dengan pemilu. Loh kok gitu? Kita harus gunakan hak pilih kita dalam pemilu. Kalau kurang paham apa itu pemilu, sekarang tidak ada alasan lagi. Karena sudah ada Rumah Pintar Pemilu. Apa sih Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu. Rumah ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengerti apa itu politik, demokrasi, dan pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan tahun 2015 sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini, pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Nah, Rumah Pintar Pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu. Masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu bisa belajar sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955. Kita juga bisa belajar soal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Pengunjung bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik yang dibuat oleh Rumah Pintar Pemilu. Sejumlah aktivitas Rumah Pintar Pemilu antara lain, kursus kepemiluan, riset kepemiluan, diskusi kepemiluan, relawan demokrasi, kalender event. Salah satu kegiatan rutin Rumah Pintar Pemilih adalah Bulan Pendidikan Pemilih. Lomba kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu kerap melakukan lomba yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari lomba pidato, cerdas cermat, hingga paduan suara. Galeri kepemiluan. Setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu dapat belajar mengenai sistem pemilu, sejarah pemilu, dan tahapan pemilu di galeri kepemiluan. Proyek percontohan. Rumah Pintar Pemilu memiliki 2 proyek percontohan, yakni program Desa Melek Pemilu dan Desa Disabilitas. Gerakan Sadar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu melakukan sosialisasi di berbagai media dan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadilah pemilih cerdas. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ali Fikri dari Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bicara tentang pemilihan pemula bagi pemilu 2024. Dan seperti biasa saya akan menjelaskan tentang yang yaitu pembangunan politik dan pemilihan pemula. Yang pertama, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, integritas politik, demokrasi politik, dan lain sebagainya. Dan ada juga pemilihan pemula adalah bagian dari pemilihan pemuda disebut pemula karena pemilihan nantinya mencoblos pada 14 Februari 2024. Tersebut telah berusia 17 tahun sebagai pemilih pemula mereka. Berarti untuk pertama kalinya mengikuti pencoblosan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemilu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Bagaimana pemahaman pemilih pemula terhadap pemilu 2024? Ikuti saya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya Mas. Bolehkah saya wawancara Boleh, wawancara tentang pemilu 2024 ini? tentang pemilu ya. Ya.
Perkenalkan Mas, nama saya Ali Fikri dan boleh tahu nama Masnya siapa ya? Saya Wi Sustiawan. Umurnya berapa ya Mas? Umur saya 19 tahun. Apakah Mas sudah terdaftar dalam pemilihan nanti Mas? Sudah Mas. Sudah Mas. Ya. Oh ya, kalau tahu tanggal berapa pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan ya Mas? Tanggal pemilu itu. Ya, Kalau harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Mas. betul Mas. Dan kontestan apa saja yang akan dipilih oleh pemilu serentak 2024? Kontestannya ya. Ya, DPRI, DPRI provinsi, DPRI kabupaten dan kota. Mas, sebelumnya saya lengkapi. Yang pertama itu presiden dan calon presiden. Yang kedua DPR RI. Yang ketiga DPRI. Yang keempat DPRI provinsi. Yang kelima DPRI kabupaten atau kota. Mas. Oh iya itu Mas. Iya Mas. Dan ada lagi ya Mas. Tahukah Mas siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam pemilu 2024 nanti Mas? Yang bakal calon presiden. Iya, yang akan dipilih. Yang pertama yang saya tahu itu Prabowo Subianto berpasangan sama Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo berpasangan sama Mahfud MD. Dan coba itu Mas yang tahu Mas. Ya. Maaf Mas, saya lengkapi lagi. Untuk pasangan nomor urut 1 yaitu adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Untuk nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Mas. Itu untuk bagaimana tanggapan Mas terhadap golput pada pemilu 2024 yang akan datang Mas? Kalau tanggapan saya terhadap golput ini, bakal calon caleg ini itu tidak boleh Mas. Tidak boleh karena itu dapat merugikan suara bakal caleg gitu Mas. Ya, dapat merugikan suara-suara bakal caleg kan. Itu tanggapannya Iya, Mas. kalau tanggapan saya. Dan gimana tanggapan Mas caleg yang menyuap atau menyogok dalam pemilu 2024 ini Mas? Kalau tanggapan saya terhadap caleg yang menyogok itu tidak boleh Mas. Itu karena termasuk kecurangan itu kan. Karena ini bagaimana dengan misalnya gini aja ya Mas. Kalau ada caleg yang menyogok, yang satunya menyogok dan yang satunya lagi tidak menyogok, itu karena sudah merugikan yang satu lagi Mas. Itu sudah merugikan itu. Ya, itu kecurangan sangat besar curangan itu. Sangat besar berarti ya Mas. Ya, Jadi tidak boleh menyuap. tidak boleh. Berarti, Mas. Ya. Dan gimana saran Mas terhadap para calon agar mendapat simpati dari rakyat Mas? Kalau saran saya pribadi supaya dapat simpati pada masyarakat itu, untuk bakal calon pemimpin Indonesia itu dia adalah pemimpin yang baik dan bisa meyakinkan masyarakat Indonesia ini Mas. Ya, Jujur lah, Mas. ya jujur terhadap masyarakat. Ya. Baik Mas, terima kasih atas wawancara tadi Mas. Baik, demikianlah gambaran pemahaman pemilih pemula pada pemilu 2024. Mari kita sukseskan pemilihan umum 2024. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.